Karl Marx dengan karyanya The Poverty of Philosophy, yang itu dia menjelaskan bahwa filsafat itu mengalami kemiskinan kalau tidak dilengkapi dengan kepentingan praktis. Nah, kalau dulu kita ingat ilmu-ilmu sosial itu hanya menjelaskan, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah untuk mencari jalan keluar. Nah, ini yang dikatakan Karl Marx dalam Kemiskinan Filsafatnya. Nah, teori kritik ini hadir untuk melakukan perubahan berupa pembebasan. Nah, pembebasan ini yang akhirnya kita butuhkan untuk di era globalisasi ini. Nah, kebetulan saya ini karena mazhab saya mazhab kritis, jadi mungkin saya akan menjelaskan dengan perspektif mazhab kritis. Nah, kalau ditanya, ini dari teori sosial kritis. Nah, kalau saya karena pendekatan saya di media, otomatis kita berangkatnya dari teori sosial kritis, tapi sosial kritis yang saya bakal jelaskan ini dari mazhab Frankfurt, yaitu dengan latar belakang Karl Marx. Untuk mazhab Frankfurt, karena kalau kita berbicara di era globalisasi ini, kita pasti sudah tradisi-tradisi klasik sama modern itu kita harus move on ke postmodernitas. Kemudian kalau kita berbicara masalah teori kritik sosial ini, mazhab Frankfurt ini, kalau kita lihat tuh tokoh-tokohnya ada 4 tokoh ini. Ada Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, dan Frankfurt 2 itu ada Jürgen Habermas. Nah, selanjutnya sebenarnya tuh mazhab kritis dari Frankfurt 1 ada banyak, tapi kita butuh pendalaman lagi kenapa 3 tokoh ini yang menjadi perwakilan. Kemudian kalau kita berbicara sumbangsi, kita akan berangkat dari pemikiran Karl Marx dengan karyanya The Poverty of Philosophy, yang itu dia menjelaskan bahwa dengan kemiskinan filsafatnya. Dia mengatakan kalau filsafat itu mengalami kemiskinan kalau tidak dilengkapi dengan kepentingan praktis. Nah, kalau dulu kita ingat ilmu-ilmu sosial itu hanya menjelaskan, tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah untuk mencari jalan keluar. Nah, ini yang dikatakan Karl Marx dalam Kemiskinan Filsafatnya. Kemudian, teori kritik ini hadir untuk melakukan perubahan berupa pembebasan. Nah, pembebasan ini yang akhirnya kita butuhkan untuk di era globalisasi ini. Kemudian, nanti kalau kita lihat dalam karyanya Karl Marx dalam Mode of Production itu dia bilang kayak gini. Sejarah itu bersifat ilmiah sehingga mampu memprediksi masa depan. Nah, ilmu-ilmu sosial ini diharapkan mampu untuk memprediksi masa depan. Nah, guna dari teori seperti kalau saya merujuk ke Prof. Rohman pernah bilang di kelas tuh dia bilang begini, ilmu sosial itu gunanya, teori-teori itu gunanya tuh sebagai pencerah jalan keluar dari masalah-masalah sosial. Jadi kita bukan jalan keluar juga, tapi dia bisa memberikan kita suatu pencerahan dalam mengkaji masalah-masalah sosial. Nah, kalau Karl Marx sendiri bilang pada masyarakat purba itu yang tidak ada hak milik, otomatis kalau orang dari sosiologi udah paham di masyarakat purba itu tidak ada hak milik. Kemudian di masyarakat feodalisme kemudian masuk ada cara-cara untuk memproduksi, sehingga dalam mood of production yang dikatakan Karl Marx ini ada relasi sosial, kelas sosial.